Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman pemilih, kita ketemu kembali di YouTube KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam program Balanga Podcast, podcastnya KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Teman pemilih, dalam episode kali ini narasumber kita kali ini yaitu Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Bapak Harmain. Halo Pak Harmain, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Pak Harmain? Alhamdulillah, baik selalu. Ya, baik. Pak Harmain, kalau sedikit kita perkenalan ke beliau ini sebelum menjadi Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, beliau ini juga pernah menjadi anggota KPU Kota Palangkaraya selama 2 periode Bapak ya, dari tahun 2008 sampai 2018. Nah, di mana saat itu beliau ini mengampu divisi sosialisasi pendidikan pemilih, Parmas dan SDM. Jadi teman pemilih beliau ini benar-benar sudah berpengalaman dalam hal masalah kepemiluan. Nah, kita pada saat ini beliau hadir di acara podcast kita kali ini, kita ingin mengulas kembali, mengevaluasi kembali kilas balik Pilkada 2020, di mana kita tahu ya teman pemilih, Kalimantan Tengah salah satu provinsi yang melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah. Betul. Dan juga ada satu kabupaten Pak ya. Iya, betul. Kabupaten Kota Waringin Timur, yaitu dalam pemilihan bupati dan wakil bupati. Baik Pak Ketua, berbicara masalah pilkada ini pasti tidak lepas dari yang namanya anggaran ya Pak ya. Nah, teman pemilih juga pasti ingin tahu sekali untuk Kalimantan Tengah sendiri kemarin itu berapa sih anggaran yang dilaksanakan, berapa sih anggaran yang dihibahkan ke Kalimantan Tengah untuk pelaksanaan pilkada, dan untuk proses pencairannya sendiri pun seperti apa Bapak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemilih sekalian, pemirsa podcast Kalimantan Tengah, Balanga Podcast, selamat bertemu kembali dengan Balanga Podcast. Pada saat ini kita mencoba bersama-sama dengan Mbak Petra akan merefleksi perjalanan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020. Baik, sebagaimana pertanyaan Mbak Petra tadi, bahwa hal yang terpenting, yang utama yang terpenting sebenarnya di awal ada terkait dengan anggaran. Alhamdulillah, terkait dengan anggaran kita tidak mengalami permasalahan yang berarti, dan kita sangat bersyukur dan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah memfasilitasi terkait dengan dana APBD untuk anggaran Pilgub tahun 2020. Kita ketahui bahwa anggaran untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah sendiri itu dianggarkan di angka 249 miliar 796.238.000 rupiah. Wow, cukup jadi besar cukup ya, besar Pak ya. Dan alhamdulillah pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyanggupi dan untuk memfasilitasi tersebut. Nah, terkait dengan pencairannya dibagi kepada 3 tahap. Tahun anggaran 2019 itu sendiri yaitu sebesar 12 miliar 500 juta. Kemudian di tahun 2020 ada dua tahap. Ya, Pak ya? Tahap pertama di awal sekitar 94 miliar sekian, dan pada tahap yang kedua sekitar 142 miliar sekian. Artinya terkait dengan anggaran, alhamdulillah pelaksanaan pemilihan gubernur wakil gubernur Kalimantan Tengah tidak ada permasalahan dan bisa dicairkan tepat dengan waktunya. Sedangkan untuk di Kabupaten Kota Waringin Timur juga dengan pelaksanaan yang sama, pemilihan bupati dan wakil bupati itu mereka mendapatkan hibah dari pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur sebesar 35 miliar 530 juta. Juga tidak ada permasalahan berkaitan terkait anggaran. Jadi permasalahan anggaran alhamdulillah untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah di 2020, juga pemilihan bupati dan wakil bupati Kota Waringin Timur tidak ada permasalahan yang berarti, berjalan lancar terkait anggaran. Ya. Oke, alhamdulillah ya Pak ya. Oh ya Pak Ketua, itu dari anggaran sebesar itu ya Pak ya, itu semuanya habis ya Pak? Kemarin kita sudah melaksanakan anggaran tersebut, dan di tahun 2021 sudah dikembalikan. Kita untuk Kalimantan Tengah ada sisa sekitar 15 miliar lebih, dan 15 miliar itu sudah kita kembalikan ke
pemerintah Provinsi Kalimantan Oh Tengah. iya, jadi kalau ada sisanya itu dikembalikan ya tidak Pak ya bisa ke Pemda. dihabiskan. Iya. Jadi sejauh mana sudah kita maksimalkan anggaran, seluruh tahapan sudah terlaksana, sisa anggaran yang sudah selesai kita kembalikan iya. kepada pemerintah Provinsi. Demikian juga Kalimantan dengan Tengah. Kabupaten Demikian Kota juga Ringan dengan Timur ya Kota Pak Ringan ya, Timur. tidak ada permasalahan. Betul. Baik Pak, di Pilkada 2020 itu kan telah berlangsung dengan sukses dan lancar kemarin ya Pak. Iya. Tapi dengan keberhasilan dan kesuksesan terlaksananya Pilkada kemarin itu pasti tidak lepas yang namanya adanya tantangan dan hambatan ya Pak ya. Betul. Nah, sekarang mengenai tantangan tersendiri bagi KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah saat itu apa Pak? Baik, ada satu hal yang luar biasa yang terjadi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah dan pemilihan serentak pada umumnya di Indonesia di tahun 2020, yaitu adanya pandemi COVID-19. Iya, semua dunia Di ya mengalami. dunia luar biasa, kondisi masyarakat, suasananya di awal 2019 dan awal 2020 itu luar biasa. Iya. Sedangkan kita ada gawe besar, Betul yaitu sekali. memilih pemimpin gubernur dan wakil Iya. gubernur Kalimantan Tengah dan bupati dan wakil bupati. Ini suatu tantangan. Apalagi kemudian tahapannya sekitar di bulan Maret itu ditunda. Oh, sempat ada penundaan ya Bapak ya. Dengan keluarnya SK dari KPU RI, yang itu juga dengan masukan dari pemerintah dalam hari ini adalah Satgas Covid Iya. terkait ini. Kemudian KPU RI mengajukan kepada melaksanakan rapat dengan pendapat dengan DPR RI, RDP, ya, terkait dengan bagaimana keberlangsungan pemilihan ini. Apakah tetap dilaksanakan di tahun Tetap 2020 iya. atau akan ditunda di sampai 2021 atau sampai berakhirnya pandemi. Iya, melihat Jadi ada kondisi beberapa pandemi. macam pendapat saat Iya. itu. Kemudian Komisi 2 meminta kepada KPU untuk mengusulkan beberapa opsi. Ada beberapa opsi yang dilaksanakan, yang diajukan oleh KPU, baik itu di bulan Desember tahun 2020, Iya. kemudian di 2021 juga ada dua opsi. Opsi bulan berapa bulan gitu Maret, ya, Pak ya? kemudian Ya, ada di bulan Maret- Juni. Maret 2021. Ya, jadi ada 3 opsi. Tapi kemudian dari opsi-opsi tersebut disepakati bersama baik antara KPU sebagai penyelenggara, DPR, kemudian pemerintah, dan juga ada semacam rekomendasi dari Satgas Covid terkait pelaksanaan. Maka disepakatilah bahwa pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020 itu dilaksanakan di tanggal 9 Desember tahun 2020 dengan opsi. Jadi opsi pertama yang diambil, dan pemerintah menjamin segala ketentuan atau kebutuhan terkait dengan pelaksanaan. Tentunya berbeda pelaksanaan pemilihan di masa pandemi Covid dengan tidak adanya dalam pandemi kondisi COVID. normal pasti berbeda. Nah, terkait itu kan pemerintah telah mengeluarkan Perpu yang menjadi undang Perpu nomor 2 tahun 2020 yang perubahan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Iya. Dan KPU sendiri juga mengeluarkan PKPU nomor 6 terkait pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wali kota serentak tahun 2020 dalam pada masa pandemi ya. Covid ya. PKPU Di situ 6 di situ diatur bagaimana pelaksanaan dan tahapan pemilihan dalam suasana pandemi COVID-19. betul sekali. Nah, dari itulah tentunya ditanyakan ada tantangan, tentu ada tantangan. Karena kita dalam suasana begini ya, suasana pandemi Covid, kemudian kondisi masyarakat yang mungkin terdampak dengan pandemi Covid itu sendiri, kemudian ada hal baru. Tantangan apa selanjutnya? Kita juga dalam setiap pelaksanaan tahapan harus melaksanakan sesuai dengan prokes. Iya, betul. Protokol betul kesehatan sekali. di seluruh tahapan kita, dimulai dari petugas mutahiran data pemilih, bagaimana mereka berbeda memutahikan data pemilih di masa normal dengan masa pandemi Covid. Kita harus seluruh petugas kita rapid test. Rapid test biasa, antibody waktu itu. Dan itu hal yang baru. Kemudian
petugas kita harus kita lengkapi dengan APD, masker, kemudian pisau, sarung kemudian tangan, Pak, sarung tangan, kemudian alat ATK yang mereka gunakan juga harus disemprot dengan harus disinfektan. disterilkan. Dan Iya. pertemuan dengan yang akan dimutakhirkan datanya harus berjarak minimal 1 Iya. meter dan seterusnya. Ini hal yang baru. Ya, itu tantangan pertama. Kemudian pengadaan logistik terkait dengan APD itu sendiri juga ada hal yang baru. Dan seluruh tahapan-tahapan juga hal yang baru. Tetapi kembali dengan semangat dan saya berterima kasih kembali, sangat berterima kasih kepada seluruh pelaksana kita, penyelenggara baik di tingkat bawah dari ad hoc, dari KPPS, PPS, PPK, kabupaten kota sampai provinsi, sehingga pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 itu bisa terlaksana dengan lancar. Alhamdulillah. Dan yang kita takutkan adanya klaster baru dari pelaksanaan itu ini gimana kemarin, ternyata tidak ada klaster. Alhamdulillah, Tidak Pak, ada klaster dari pemilihan. Ini yang terpenting. Iya. Ya. Padahal pada saat masa tahapan 2020 itu Pak ya, vaksin belum ada Betul, ya. Sudah ada tapi tidak seperti merata saat Iya, ini. betul. Dan pasti ada ketakutan juga dari masyarakat ya. Dan kita yang namanya untuk pandemi ini pasti kita harus tetap menjaga pesertanya, Betul. penyelenggaranya Ya. dan juga pemilihnya tentunya Betul, ya Pak ya. betul. Oke Pak, kita sekarang berbicara mengenai partisipasi masyarakat. Nah, untuk Kalteng sendiri Pak, untuk partisipasi masyarakatnya gimana dalam Pilkada 2020? Alhamdulillah, berbicara terkait dengan partisipasi, kalau dibandingkan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah di tahun 2015 yang diundur menjadi 2016, kita ada peningkatan sebesar 10%, sekitar 10%. Oh iya, 10%, lumayan Jadi Pak, tahun lumayan. 2015 itu kan sekitar 52,30%. Ya, 52,30% Itu di masa normal. Ya. Tapi alhamdulillah di masa pandemi Covid, kondisi yang hal yang baru, ya ternyata Pilgub Kalimantan Tengah tahun 2020 ini mencapai sekitar 61,99% atau lumayan hampir naik, Pak, ya. 62%. Jadi naik sekitar hampir 10%. Ya, Ini lumayan suatu ya, Pak, ya. suatu hal yang luar biasa. Membanggakan lah. Walaupun kalau dibandingkan dengan target secara nasional sekitar 77,50 ya, kita Pak, ya, belum target bisa, nasional. tetapi kita tetap mensyukuri ya. Ada kenaikan di tengah pandemi. Di tengah pandemi ini ternyata ada kenaikan untuk Kalimantan Tengah. Iya. Itu yang menjadi kesyukuran ini mungkin bagian dari usaha kita. Selain juga terima kasih kepada masyarakat yang tetap menunaikan hak mereka untuk memilih, tapi juga tentu dengan petugas-petugas kita yang telah kita bentuk, kita membentuk seperti relawan demokrasi, sosialisasi yang secara masif, tetapi tetap menetapkan prokes, menggunakan media sosial misalnya dan seterusnya, dan juga tentunya tentunya juga dari peran dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang telah bersama-sama juga menghimbau masyarakat, membantu untuk mensosialisasikan ya Pak ya untuk pilkada. Jadi ini bukan hanya kesuksesan dari KPU sendiri, tadi kesuksesan seluruh masyarakat kesuksesan Kalimantan bersama Tengah, ya. Sehingga pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bisa berjalan dengan lancar dan tingkat partisipasi meningkat 10% dari pemilu. Alhamdulillah Bapak ya. Pak, sekarang kita mau membicarakan juga masalah DPT Pak ya. Betul. Dimana kita tahu ya DPT ini selalu menjadi permasalahan dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Nah, untuk Kalimantan Tengah sendiri Pak, apakah ada masalah dan langkah apa yang dilakukan? Ya, permasalahan DPT ini adalah hal yang mungkin selalu menjadi permasalahan dari pemilihan ke pemilihan, dari pemilu ke pemilu. Mungkin ada yang tidak terdaftar dan seterusnya. Akan tetapi dari jumlah, alhamdulillah kita informasikan bahwa jumlah DPT kita untuk Pilgub 2020 itu 1.698.449 dengan jumlah TPS 6.045 TPS. Ada hal yang baru kita laksanakan selain mutakhiran data pemilih dengan cara prokes tadi. Tapi ada hal yang baru yang kita mencoba mengambil aspirasi masyarakat untuk sama-sama mengecek. Yang permasalahan DPT ini kan orang baru artinya baru sadar bahwa mereka itu tidak terdaftar ketika menjelang hari H. Dicek, Pak. Nah itu sering terjadi Pak ya. Saya ditelepon, Pak,
Pak Ketua, saya tidak dapat undangan, saya tidak dapat ini, ternyata tidak, dan seterusnya. Padahal kita untuk pemutahiran data pemilih, kita ada fase-fasenya, ada Tahapan-tahapannya sudah ada. Jadi menuju untuk DPT tidak begitu saja. Jadi ada pemutahiran data pemilih, setelah itu dimutahirkan, diumumkan, ditempel di tempat-tempat pengumuman, ada namanya daftar pemilih sementara. Kita berharap masyarakat aktif untuk mengecek apakah namanya terdaftar atau tidak, itu jauh-jauh hari sebelum itu. Dan kita juga memfasilitasi dengan mobile ya, DPT dan mobile itu bisa ngecek melewati aplikasi kita, Sidali. Jadi bisa dicek itu dengan aplikasi pintar kita itu. Ternyata hal-hal semacam itu mungkin masyarakat belum bisa mengikuti secara langsung. Nah, ada hal yang baru juga yang kita lakukan dalam rangka mengatasi permasalahan DPT ini. Ya, di antaranya kita melaksanakan uji publik. Oh ya. Dan uji publik ini kita laksanakan di seluruh desa dan kelurahan se-Kalimantan Tengah. Di 1.572 desa dan kelurahan se-Kalimantan Tengah. Uji publik ini apa? Kita mengundang PPS kita, petugas kita di desa dan kelurahan melaksanakan uji publik, mengundang tokoh masyarakat, mengundang petugas pemutahiran data pemilih, mengundang petugas Bawaslu yang ada di petugas pengawas di tingkat desa, mengundang masyarakat seterusnya, ditampilkan data pemilih di desa itu, masing-masing masyarakat ngecek apakah ada namanya. Ini hal yang baru dan ini dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mengharapkan agar masyarakat tidak ada lagi yang tidak terdaftar, dan itu diplototin bersama-sama. Oh, ada terdaftar, ada namanya. Oh, ada yang double atau tidak. Oh, ini ada yang tertinggal atau tidak. Itu yang kita harapkan. Itu bagian yang sesuatu yang luar biasa saya kira, selain yang kita lakukan pada masa-masa tahapan pilgub kemarin. Dan alhamdulillah terkait mutahiran data memilih, walaupun sebenarnya tetap tidak sempurna, tetapi kita bisa minimalkan terkait dengan pematuhan data pemilih terkait dengan data DPT. Alhamdulillah Pak ya, untuk DPT sendiri Kalteng bisa teratasi ya permasalahan ini kita bisa minimalisasi. Alhamdulillah. Baik. Pak, salah satu faktor terpenting bagi keberhasilan pemilu itu adalah pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara di dalam menyiapkan sarana dan prasarana pemilu. Salah satunya adalah logistik ya Pak ya. Untuk Kalteng sendiri terkait logistik itu kemarin apakah ada mengalami kendala Pak? Baik, terkait dengan logistik, tentunya kalau bicarakan kendala pasti ada beberapa kendala. Tentunya pertama diantaranya satu hal saya sampaikan tadi, ada hal yang baru terkait dengan pengadaan logistik terkait dengan pengadaan APD. Ini hal yang baru, yang kita juga harus, regulasinya juga baru, dan kita harus mengikuti dengan sesuai dengan ketentuan. Ini terkait dengan pengadaan logistik APD. Hal-hal yang lain juga sebenarnya adalah kondisi geografis Kalimantan Tengah. Betul. Kondisi geografis Kalimantan Tengah yang luasnya 1,5 Pulau Jawa. Pulau Jawa, iya. Luas sekali ya Pak ya. Pulau Jawa, ya. Dan kondisi alamnya ada yang melewati ria, melewati sungai, ada jalannya juga, kondisi jalannya. Betul sekali. Mengantar kotak logistik saja mungkin harus satu kotak logistik, tapi diantar dengan kondisi yang demikian. Dan jaraknya juga Pak jaraknya ya, luar yang biasa. Kemudian kondisi jalannya yang lebih ekstrim dan seterusnya. Hal-hal tersebut mungkin dari tahun ke tahun menjadi kendala kita, tetapi alhamdulillah yang terpenting tepat sasaran, tepat waktu terkait dengan tempat isinya, terkait dengan logistik ini dapat kita maksimalkan, dan alhamdulillah terkait dengan logistik kita tidak ada kekurangan logistik sampai pada hari H. Luar biasa. Ada yang terakhir kemarin kita ini ada di salah satu pulau di wilayah Kota Waringin Timur. Itu daerah melewati laut, dia sampai malamnya itu sampai subuh itu belum sempat terkirim, tetapi setelah kita koordinasikan alhamdulillah bisa tetap terlaksana walaupun memang agak terlambat sedikit pada hari tersebut karena terkait dengan cuaca.
tapi tetap dilaksanakan di hari itu juga. Jadi di pagi itu juga. Jadi akhirnya semuanya bisa dilaksanakan. Jadi pada saat hari H-nya itu sudah sampai semua sampai ya Pak semuanya. ya. Jadi itu benar-benar tantangan bagi penyelenggaranya. Berarti luar biasa ini penyelenggaranya benar-benar lembur kerjanya Pak ya. Kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas kita, penyelenggara ad hoc kita, penyelenggara pemilu kita di tingkat bawah sampai di tingkat kabupaten kota juga yang telah melaksanakan pilgub dengan baik dan aman. Alhamdulillah. Baik Pak Ketua, sekarang kita mau membicarakan masalah dalam proses rekapitulasi ya Pak ya dalam Pilkada 2020. KPU kan telah menggunakan teknologi aplikasi Srekap ya untuk Kalteng sendiri Pak pada saat rekapitulasi kemarin itu bagaimana Pak? Apakah ada masalah, ada kendala atau jaringan internet gitu di TPS Pak? Ada hal yang baru dalam pemilihan tahun ini terkait dengan aplikasi, ke mana KPU menggunakan aplikasi Srekap. Tapi dengan regulasi semula rencana Srekap adalah satu-satunya alat untuk itu, ternyata kita tetap menggunakan secara manual. Secara manual kita laksanakan, tetapi Srekap ini sebagai alat bantu. Permasalahannya terkait dengan Srekap tentunya adalah pertama terkait dengan jaringan. Kendala jaringan. Jadi di Kalimantan Tengah, karena Srekap itu menggunakan aplikasi mobile yang dimana mereka menggunakan Android menggunakan Android, kemudian memoto hasil itu, kemudian akan masuk ke dalam aplikasi Srekap, kemudian ketika di PPK tinggal buka. Jadi secara ini sebenarnya aplikasi ini sangat menolong sekali. Kita sangat terbantu sekali. Sangat terbantu dan kita bisa melihat secara langsung bahan publikasi yang baik. Akan tetapi kembali permasalahan adalah terkait dengan jaringan. Banyak sekali jaringan Kalimantan Tengah yang blank spot, blank spot karena kondisi alam, kemudian beberapa daerah hanya di daerah beberapa kecamatan, ada beberapa kecamatan ibu kota kecamatan tidak ada jaringan. Itu di kecamatan, apalagi sampai di TPS dan di desa-desa. Jadi permasalahan ini yang mungkin menjadi permasalahan di Kalimantan Tengah terkait dengan penggunaan aplikasi Srekap. Tapi alhamdulillah kita bisa input data Srekap ini sampai 100%. Sampai 100%. Walaupun itu dilaksanakan sebelum rekapitulasi di tingkat provinsi, tetapi ini sudah bisa kita laksanakan terpenuhi dan terlaksana sampai 100% ya Pak ya. Berarti semua masalah bisa teratasi ya. Kita maksimalkan, kita minimalkan permasalahannya. Bisa diminimalisirkan ya Pak ya. Oke Pak, berdasarkan pengalaman Pilkada di 2020 kemarin Pak ya. Sekarang teman pemilih juga pasti mau mendengarkan saran dan masukan baik dari sisi teknis maupun regulasi untuk perbaikan pelaksanaan di pemilu dan pemilihan di tahun 2024 nanti Pak. Baik, pertama mungkin terkait kita fokus terkait dengan penyelenggara ad hoc kita. Penting sekali kita memberikan pemahaman, karena ujung tombaknya ada di penyelenggara ad hoc. Betul. Penyelenggara ad hoc kita baik di tingkat KPPS khususnya, PPS dan PPK. Mereka yang menyelenggarakan. Jadi pemahaman yang baik terkait dengan regulasi, terkait dengan aturan, terkait dengan hal teknisnya, terkait penyelenggaraan ini penting dikuasai oleh mereka. Karenanya titik pertama bagaimana dalam rekrutmen petugas badan ad hoc kita. Jadi kita perlu waktu yang lebih panjang sekali mungkin terkait dengan rekrutmen petugas ad hoc kita, supaya lebih maksimal kita memberikan BIMTEK kepada mereka. Kemudian apalagi kalau kita akan menerapkan aplikasi Srekap dan menjadi alat, bukan sebagai alat bantu saja, tapi sebagai satu-satunya alat untuk rekapitulasi, bukan secara manual misalnya. Tentunya kita memerlukan pelatihan yang cukup kepada petugas kita. Kita mengakui kemarin penggunaan aplikasi Srekap ini kan aplikasinya itu sendiri belum matang, BIMTEK kepada kita sendiri saja juga mungkin mendadak, apalagi di tingkat bawah. Karena baru perdana Pak ya, perdana ini, jadi tidak bisa di ini. Jadi di tahun 2024 saya kira kita menyiapkan SDM yang baik. Terkait dengan SDM baik di tingkat PPK, PPS dan KPPS. Kemudian supaya maksimal kita berikan BIMTEK. Nah, terkait regulasi kita berharap nanti kepada
yang mengeluarkan regulasi Ya. bisa tepat waktu, jangan terlalu dempet lah regulasi. Jangan terlalu mepet Pak ya, waktunya terlalu dadakan, sudah dekat dengan hari Sewaktu tahapan. jadi pemahaman kita Iya. kita sendiri, kita berubah dan Kita kan jadi seterusnya. buru-buru belajar ya Pak ya, Itu jadi yang cepat-cepat penting. Jadi, karena regulasi iya. yang kita harapkan bisa jangan lambat keluarnya, Betul. aturan pada PKPU, Harus SE, jauh-jauh dan hari, sudah. jadi ada waktu Jadi buat satu kita belajar, membaca, dan memberikan pemahaman dan tentunya kepada petugas memberi kita pembekalan juga, lah buat pembekalan pada dan ad hoc seterusnya. kita. Selanjutnya kemudian terkait dengan aplikasi, penggunaan Iya. aplikasi yang saya lihat sangat penting, dan kita berharap pemerintah di tahun 2024 ini bisa jaringan internet yang ada di Betul, daerah itu kita sangat bisa pengaruh segera sekali. dipenuhi. Karena kita melihat dengan keterbatasan jaringan ini bisa Iya. menghambat. Sedangkan saya melihat itu penggunaan aplikasi di masa digital ini sangat luar biasa. Iya. Sangat menolong kita dan keterbukaan untuk seluruh masyarakat. Jadi ketika kita upload itu seluruh masyarakat bisa menyaksikan. Ya, saya kira itu banyak hal, pertama terkait dengan SDM, Iya. terkait dengan regulasi, dan Betul. terkait dengan fasilitas untuk Oh iya, pelaksanaan pemilihan berarti gubernur, banyak pemilihan sekali dan Pak ya untuk seterusnya. saran dan Betul. masukan biar kedepannya lebih baik lagi Betul, Pak betul, ya betul. untuk pemilu dan pemilihan di tahun 2024 teman pemilih. Terima kasih Pak Ketua Sama-sama. sudah berbagi informasi yang menarik dalam bincang kita kali ini. Teman pemilih, demikian bincang kita dalam program YouTube KPU Provinsi Kalimantan Tengah Balanga Podcast, podcastnya KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Teman pemilih jangan lupa juga ya like dan subscribe YouTube KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Baik, saya Petra Liani bersama Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah Pak Harmain mengucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, KPU melayani.